Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah online. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, janganlah melakukan kegiatan lain selain beribadah, membantu Anda untuk fokus beribadah dari awal hingga akhir. Yang kedua, ajaklah setiap anggota keluarga Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda, untuk beribadah online bersama. Mari sama-sama kita beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat City Blessing yang terkasih. Puji Tuhan, setiap kita dalam keadaan luar biasa baik pastinya. Dan kami bersyukur bisa sama-sama pagi hari ini kita untuk beribadah online. Jemaat, mari sama-sama kita buka ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami anugerah, kasih setiamu dan berkat-berkat-Mu menyertai kami orang percaya. Tuhan, pagi hari ini kami mau beria-ria, kami mau menari, kami mau membuka mulut kami untuk memuji Engkau. Kami mau buka telinga kami untuk mendengar firman-Mu dan kami mau pakai seluruh hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya bersyukur dan hari ini bersama-sama dengan keluarga City Blessing dimanapun kami berada, kami mau sama-sama menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami dan sama-sama menjadi kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami mau memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see, not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible.
need you, give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
bagi anak domba yang duduk di tahta. Berkuasa selamanya. Puji Tuhan, Shalom saudara, kita ketemu kembali di minggu kedua bulan Juli ini. Untuk kembali bersama-sama kita ada di dalam suasana ibadah untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pertumbuhan lewat padang gurun merupakan tema kita pada siang hari ini, masih di dalam tema besar Advent saudara. Kemudian subtemanya tentang pertumbuhan, dan kita sekarang belajar pertumbuhan lewat padang gurun. Ayat firman Tuhannya diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi ketika dia dibawa oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membawa, saudaraku, pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada rasa aman, walaupun di tempat yang sesungguhnya tidak aman. Jadi dia berpuasa selama 40 hari lamanya, dan karena Tuhan pada waktu itu sebagai manusia juga, maka dia merasakan rasa lapar itu. Penekanan untuk mempersiapkan seorang yang dewasa tidak bisa hanya melihat peranan padang gurunnya, saudara. Jadi penekanannya bukan hanya ke padang gurunnya, tetapi bagaimana nanti ketika dia melalui di padang gurun itu, dia tetap memegang satu pegangan yang pasti, satu jaminan yang pasti, dan dia tidak tergoyahkan dengan itu. Bahkan dia bisa melakukan jawaban atau membalikkan apa yang menjadi tantangan atau cobaan yang dihadapi. Matius dan Lukas itu mencatat pencobaan Yesus di padang gurun di awal pelayanannya. Jadi ada di Injil Matius, juga ada di Injil Lukas. Tetapi kali ini kita ambil dari Lukas, saudara. Dan selama 40 hari itu Yesus mengambil waktu menyendiri untuk berpuasa. Jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk, kemudian dia mengambil waktu-waktu untuk berpuasa. Walaupun puasa tidak harus selalu dalam kondisi menjauhi dari keramaian. Tetapi tentu Tuhan Yesus pada waktu itu punya satu alasan tertentu untuk dia mengambil waktu dan dengan cara yang seperti itu. Jadi apa yang terjadi bagi seorang yang dewasa pada saat di padang gurun? Jadi ketika dia mengalami proses dalam pertumbuhan pendewasaan,
ketika dia memasuki padang gurun, itu kita akan lihat nantinya ada 7 hal yang kita akan pelajari bersama-sama, saudara. Ada 7 hal ya. Hal yang pertama, kenali musim pertumbuhan. Kita mengenali bahwa Tuhan akan memimpin kita memasuki musim-musim pertumbuhan. Bukan kedagingan, bukan hura-hura, bukan sukacita, bukan karena kita mendapatkan gratifikasi atau sesuatu yang menyenangkan hati kita, bukan. Tetapi kita akan mengenali Tuhan, bahwa Tuhan itu memimpin kita memasuki musim-musim pertumbuhan. Pada waktu musim pertumbuhan itu ada banyak hambatan dan tantangan. Kalau kita menanam tanaman, saudaraku, mulai dari benih kecil, kemudian tergantung benihnya. Yang tumbuh itu biasanya akar dulu kalau di dalam tanah, dengan tujuan untuk menjangkau air, juga untuk memperkuat atau memperkokoh. Baru nanti tunas di bagian batangnya. Setelah itu dia akan tumbuh, seiring dia tumbuh ke atas, akar juga semakin kuat. Kalau di dalam tanah, dia akan memperkokoh supaya punya daya tahan apabila terkena hambatan, apakah angin atau apapun tantangannya, dia tetap kokoh di situ. Nah, kita akan lihat di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, untuk mengenali musim pertumbuhan ini, kita akan dibawa oleh Tuhan di dalam setiap proses yang kita alami. Kita akan memasuki satu situasi yang keadaan mungkin yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi dari semua itu akan membawa iman kita bertumbuh. Dan kalau kita bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, itu iman kita akan saling menopang satu dengan yang lain. Dan kita akan menyadari bahwa iman kita ini dengan sendirinya dibentuk untuk menjadi kesatuan. Kemudian selain itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah juga bertumbuh, saudaraku. Akhirnya kita mengenal bukan hanya apa yang kita baca, tetapi ketika kita baca dan kita terapkan, kita ada mendapatkan sesuatu dalam pengalaman itu, ternyata ada faktor Tuhan di situ dan Tuhan menolong dan Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya dan Tuhan bersama-sama untuk kita mengalami pertumbuhan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita itu ada porsinya masing-masing. Tuhan memberikan porsinya bagi setiap kita dan pertumbuhan kita itu nanti pada satu tujuan itu akan mencapai pertumbuhan yang sama, saudara. Di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-13. Jadi kenali musim pertumbuhan. Yang kedua, hadapi peperangan dan temukan jalan pintas. Jadi kalau kita mau menghadapi peperangan, maksud saya, itu sebenarnya kita akan menemukan jalan yang lebih singkat. Tetapi kalau kita mungkin kita nggak mau berani menghadapi peperangan atau kenyataan dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita nggak bisa mencapai atau waktunya akan lama, atau ada banyak hal yang menyebabkan kita terlalu lama untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai. Kita berjuang dalam peperangan dan memenangkan pencobaan untuk mengambil jalan pintas. Ya. Lukas 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman Allah. Iblis ingin mencoba bahwa Tuhan memang punya kuasa, punya kemampuan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi hal itu untuk apa Tuhan lakukan? Untuk apa? Apakah bapaknya tidak akan sanggup untuk memelihara dia? Dia tahu persis akan itu. Dan itu sebabnya dia tidak
tidak tersandung lewat pencobaan ini. Malahan dia mencoba untuk menangkis atau menyerang balik apa yang disampaikan oleh iblis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh puji Tuhan, saudaraku, apakah ketika kita menghadapi peperangan ini, saudara, kita selalu ingat firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita menghadapi benturan-benturan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan oleh sebab-sebab tertentu, kita punya firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, yang menguatkan iman kita, dan membuat kita tetap percaya Tuhan. Dan saudara dan saya berjalan terus untuk kita fokus mencapai tujuan itu. Puji Tuhan, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudaraku, disiplin dan seni bertahan. Rupanya di dalam bertahan itu ada seninya. Disiplin artinya kita berbicara tentang menggunakan waktu senggang, dan bagaimana kita mengisinya, dan kemudian kita membiasakan hidup dengan disiplin itu, sehingga itu akan menjadi yang disebut karakter bagi setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar disiplin dan seni bertahan di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Suratan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius yang masih muda, supaya di kehidupan pada waktu itu banyak beredar, saudaraku, takhayul yang mencoba mempengaruhi pola pikir orang pada waktu itu, sehingga kehidupan orang itu atau cara pandang orang itu di dalam menghadapi persoalan dan masalah, mereka menjadi tidak punya dasar yang kuat untuk mempunyai sikap yang tegas, saudara. Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Rupanya beribadah ini perlu latihan, perlu disiplin. Sekarang teknologi menyediakan bagi setiap kita. Sebelum masa pandemi, saudaraku, mungkin saudara pernah lihat atau saudara sendiri mungkin mengalaminya. Pada waktu datang ke rumah ibadah, kemudian saudaraku sedang beribadah, kemudian mendengarkan firman Tuhan, kemudian saudaraku membawa Android atau HP atau apapun yang di dalamnya juga ada Alkitab, dan saudaraku kelihatannya membuka Alkitab padahal saudara sedang berkomunikasi dengan orang lain. Saudara sedang membuka hal-hal yang lain. Mungkin saudaraku pernah. Atau sekarang apalagi pada waktu online ini kok enggak hamba Tuhan enggak bisa melihat langsung. Saudaraku perlu latihan beribadah, dilihat atau tidak dilihat orang. Saudara dan saya sedang ada bersama untuk menghormati hadirat Tuhan. Itu harus tertanam di dalam hati kita, saudaraku. Itu disiplin. Jadi disiplin itu tidak perlu ada penjaga, tidak perlu ada pengawas, tidak perlu ada guru, tidak perlu ada pelatih, tidak perlu ada coach yang harus mengawasi kita, tetapi kita melakukannya karena tanggung jawab kita, panggilan atas tanggung jawab kita. Itu latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah dalam bahasa Inggrisnya exercise, saudaraku. Dalam bahasa Yunaninya itu gymnaso, yang artinya berlatih terbuka. Jadi kalau orang dulu itu berolahraga dengan dia nggak menggunakan selai kain terbuka, saudaraku. Jadi berlatih terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku, latihlah aku dan pakai aku Tuhan apa adanya. Aku dari nol, dari awal, Tuhan bentuk, Tuhan buat aku bertumbuh. Ketika didisiplinkan, aku siap Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan. Yang keempat, tidak untuk kemandirian dan promosi diri. Jadi pada waktu kita dibawa untuk memasuki di dalam pelatihan atau pencobaan atau tantangan, saudara, itu bukan untuk
kemandirian kita dan promosi diri, ya. Kenapa? Karena kita bisa hancur karena kemandirian dan promosi diri, saudaraku. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri itu terbatas, saudara. Pengertian kita sendiri itu kita nggak tahu 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita nggak tahu. Tetapi akuilah Dia dalam segala lakumu, kita mengakui Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan dalam tingkah laku kita lakukan bahwa kita percaya kepada Tuhan, firman yang kita terima, kita percaya dan kita lakukan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita, walaupun mungkin jalannya berliku-liku, di poin yang awal tadi, kita akan menemukan jalan pintas ketika kita berani menghadapi peperangan itu, saudaraku. Ya. Jadi, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang disediakan Tuhan, itu yang jalan yang sesingkat-singkatnya. Saudara ingat bahwa pada waktu orang Israel akan dibawa keluar ke tanah perjanjian dari Mesir, itu sebenarnya waktu yang dibutuhkan hanya 11 hari, saudara. Tetapi oleh karena mereka mengeraskan hati, maka Tuhan memerlukan waktu untuk membentuk hidup dan hati mereka selama 40 tahun. Bayangkan saudaraku. Karena mereka tidak berani menghadapi peperangan-peperangan yang mestinya waktu itu harus dihadapi, tantangan-tantangan. Akibatnya ya waktunya diperpanjang. Tetapi kalau kita tetap mengakui Dia di dalam segala apa yang kita lakukan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang akan meluruskan jalan itu adalah bagiannya Tuhan. Saudara mau untuk bukan karena kemandirian kita sendiri, ini karena hasil kerjaku, ini karena jerih lelahku, ini karena upayaku, ini karena aku mampu bertahan, maka dengan demikian aku dapat mempromosikan diriku bahwa aku berbeda dengan yang lain dan lain sebagainya. Tetapi bahwa saudara berbeda dengan yang lain, Tuhan yang membuatnya. Bahwa saudara lebih dari orang lain, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bahwa saudara berhasil lebih cepat, karena Tuhan yang ada bersama dengan saudara mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Yang kelima, semangat misi. Kita semua perlu memperkuat rasa misi. Rasa misi bersama-sama. Artinya perlu memperhatikan orang lain. Tuhan menyelamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan menyelamatkan untuk orang lain. Caranya pun perlu berhikmat. Tidak boleh memaksakan kehendak. Tetapi kita ini menjadi alat Tuhan yang bekerja untuk mengubah hati orang. Bukan kita yang melakukannya. Kita ini sekedar alatnya Tuhan, saudaraku. Di Mazmur 51 ayat yang ke-17 atau ayat 19 dari versi yang lain. Tapi ini bunyi ayatnya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan itu berkenan, saudaraku, kepada hati yang hancur. Kalau hatinya hancur, jiwanya hancur, menurut ayat ini jiwanya hancur, Tuhan itu akan gampang membentuk jiwa kita. Tetapi kalau jiwa kita tidak hancur atau makin keras, susah dibentuknya. Akhirnya yang terjadi kemauan kita sendiri. Kita tidak pernah untuk melakukan misi di dalam Tuhan itu. Hati yang patah, hati yang tidak utuh lagi. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan itu. Dan dengan cara itu kita datang kepada Tuhan. Dan remuk, saudaraku, berkeping-keping. Itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan lebih berharga dan menghargai hatimu dan jiwamu yang hancur dan
terbelah dan remuk daripada persembahan, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Persembahan bukan satu-satunya ukuran. Kalau hati kita oke, kita pasti bisa memberikan persembahan. Tetapi orang yang mempersembahkan sesuatu belum tentu dia punya hati dan jiwa yang hancur, yang remuk, yang patah tadi, saudaraku. Ketika semangat misi itu akan muncul dari hati yang demikian itu, artinya kita mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Kita mempunyai rasa toleran kepada orang lain. Dan ini penting, karena kita hanya bisa diajar kadang-kadang dengan apa yang kita alami. Sebelum mengalami, kita menjadi sulit untuk diajar. Puji Tuhan. Yang keenam, saudaraku, cara pandang, perspektif, cara pandang. Kita akan mendapatkan cara pandang ketika kita masuk yang ke padang gurun tadi, saudaraku. Lukas 4 ayat 7 dan 8. Jadi jikalau engkau menyembah aku, itu kata iblis kepada Tuhan Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis berkata di ayat sebelumnya bahwa dunia ini sudah diberikan kepadaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan tidak mau terpancing dengan apa yang ada, karena bukan itu misinya, bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan untuk kepemilikan semua itu, toh itu semua bisa menjadi miliknya. Itu sebabnya Dia tidak terpancing dengan itu. Bukan untuk nama besarnya Dia. Maka apa yang menjadi cara pandangnya Dia, bukan itu. Cara pandangnya adalah tetap menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan engkau berbakti, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya Yesus juga mau membaktikan hanya kepada Tuhan. Penyembahan, menyembah Tuhan. Itu tugas roh saudara dan roh saya, itu adalah tugasnya menyembah Tuhan. Bukankah menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara? Lukas 4 ayat yang ke-12. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu itu Yesus dibawa ke kota Yerusalem. Dibawa ke bubungan bait Allah, di bagian atas dari bait Allah. Lalu Yesus ditantang oleh iblis, kalau engkau menjatuhkan dirimu, maka Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak terhantuk dengan tanah atau dengan batu. Tapi Tuhan katakan ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan ini loh aku, bukan untuk show off, saudaraku, tetapi untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang saudara punya, apa yang saya punya, itu semua dikembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang ketujuh, siap bekerja. Siap bekerja. Pelayanan termasuk pekerjaan, saudaraku. Apapun termasuk pekerjaan. Ketika kita melangkahkan kaki, ketika kita berpikir, ketika kita membuat strategi, ketika kita melakukannya, menjalaninya, kemudian mengevaluasinya dan seterusnya, itu bagian dari pekerjaan. Nah, kita dipersiapkan untuk masuk di dalam pekerjaan kita masing-masing, saudara. Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Tugasnya Dia adalah menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar tentang dirinya yang diutus oleh Bapa untuk menunaikan tugas Bapa dan menyelesaikannya. Dia mulai sampaikan, dia mulai beritakan. Ada yang menerima, ada yang tidak, enggak masalah, tapi tugas dia menyampaikannya. Dan tugas dia mengajarkannya. Itu yang dilakukan. Dia siap bekerja. Artinya ketika dia
selesai di padang gurun, melewati semua ujian pencobaan itu, dia mulai siap untuk bekerja, masuk ke ladangnya Bapa. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk ke dalam meditasi, ada 7 hal tadi yang kita telah pelajari bersama. Di dalam meditasi ini setiap tantangan, kesulitan, penderitaan akan membuat orang percaya itu bertumbuh. Dan harus membuat kita bertumbuh. Jadi tantangan, kesulitan, penderitaan itu tidak boleh membuat kita down, tidak boleh membuat kita patah arang, tidak boleh membuat kita mundur, saudaraku. Sebaliknya justru membuat kita bertambah dan bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian apa yang bisa kita terapkan, kita aplikasikan? Apakah kita sedang mengalami pergumulan hidup di saat sekarang ini? Saudara, kalau jawabannya iya, inilah waktunya untuk kita bertumbuh. Artinya awal pertumbuhan itu sedang dimulai dan dipersiapkan oleh Tuhan. Kesimpulan, padang gurun telah mempersiapkan Tuhan Yesus untuk melayani. Padang gurun bagi kita membuat kita siap berkarya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Kami siap Tuhan memasuki situasi kondisi apapun juga. Karena kalau Tuhan Yesus pada waktu itu dibawa oleh Roh Kudus, kami juga mau dibawa oleh Roh Kudus. Untuk kami mengalami proses dan pertumbuhan di dalam kedewasaan ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan melepaskan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan melepaskan berkat-berkatnya, maka diberkatilah ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap kita. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takanilah, sebab masa depanku kau sediakan. Tak
Jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih akan tetap ibadah online bersama Pastor Yohanes Sudarmaji dan tim. Pastikan Anda tetap stay tune di channel ini. Jemaat yang terkasih, bagi Anda yang rindu untuk memberikan perpuluhan, persembahan umum, dapat melakukannya via bank transfer. Dapatkan informasinya di WhatsApp grup gereja. Jemaat yang terkasih, Pastor Yohanes Sudarmaji mengajak setiap kita untuk dapat bersama-sama berdoa secara korporat lewat aplikasi Zoom. Dapatkan informasinya lewat WhatsApp grup gereja. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.